Persatuan Islam, Persatuan Islam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah, sebelumnya saya mohon maaf atas ketidaknyamanan karena ada kesalahan teknis yang kebetulan acara untuk sore ini dengan menggunakan fasilitas yang seadanya, yang biasanya digunakan laptop untuk melakukan siaran ini, kebetulan ada yang mengambil ya tentu ini bagi kita merupakan musibah yang mudah-mudahan alat untuk menunjang dakwah ini betul-betul menjadi bahan perhatian bagi kita, karena mau tidak mau memang kegiatan dakwah itu tidak bisa terlaksana kecuali dengan ditunjang dengan peralatan-peralatan. Ya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan yang terbaik sekalipun dengan ujian-ujian dan juga alat peralatan atau laptop yang hilang itu mudah-mudahan Allah mengembalikan kembali. Kembali lagi kepada tema yang akan dibahas pada kesempatan sore ini, yaitu menghadiri Natal sebagai seremonial bukan ritual, yang barusan sempat diulas, disimak, dijelaskan oleh Al Ustadz. Kebetulan karena laptop yang digunakan itu tidak mumpuni, tidak kuat menggunakan aplikasi yang biasa, sehingga bahasanya ngeheng error. Nah, untuk itu mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pemirsa Persis TV. Berkaitan dengan permasalahan tadi, yaitu menghadiri Natal sebagai seremonial bukan ritual, yang tentu ini akan berhubungan juga dengan amaliyah yang tadi oleh Ustadz sudah disebutkan, kemudian juga fi'liyah, kaitan dengan qauliyah, dengan perkataan, yang juga itu merupakan rangkaian dari suatu peribadahan. Jadi peribadahan itu tidak bisa dilaksanakan kecuali harus ditunjang atau terdiri dari ketiga unsur, akidah atau hati, kemudian juga amaliyah, kemudian juga qauliyah. Nah, barusan sudah jelas oleh Ustadz disebutkan bahwa ketiga komponen inilah nanti yang akan menentukan apakah suatu itu dikatakan ubudiyah atau bukan. Berkaitan dengan qauliyah, langsung saja berkaitan dengan ibadah qauliyah, diantaranya adalah doa, yang kemudian termasuk mengucapkan selamat, mengucapkan selamat kepada
Nasrani atau yang lainnya gitu. Nah itu menurut Islam apakah dibenarkan, dibolehkan atau tidak? Mengasih. Ya, baik, alhamdulillah. Wa syukur ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jadi memang yang disebut dengan ibadah itu meliputi segala aktivitas. Ada aktivitas zuhiriyah. Zuhir itu yang teramati, yang terlihat, juga yang terdengar. Kalau dari zuhiriyah itu perbuatannya, kalau dari di samping itu juga qauliyah itu juga bisa teramati karena terdengar. Betul. Ada lagi itu unsur qalbiyah, unsur hati. Itu juga termasuk ibadah. Sebab sholat itu harus ada 3 unsur. Bacaannya harus benar, gerakannya harus benar, takbirnya juga harus benar. Nah, hatinya juga harus ikut. Karena itu yang disebut dengan celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang hatinya sahun, yang hatinya yuroun, itu amal-amal hati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan apapun yang diucapkan seseorang itu akan dicatat. Walaupun ada sebetulnya ucapan-ucapan yang tidak sengaja begitu, lagun. Tapi kalau sudah masuk upacara orang lain, terutama kaitannya dengan ibadah, nah itu kaitan dengan akidah. Ada muamalah dengan orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir. Selama tidak ada kaitan dengan ibadah dan akidah itu dibolehkan. Misalnya bisnis. Bisnisnya juga halal. Atau diundang makan. Boleh. Asal makanannya juga halal. Bahkan ada produk-produk kafir yang dikonsumsi oleh orang Islam. Karena itu harus ada label halal. Dan label itu bertanggung jawab dunia akhirat itu. Label. Karena itu pula perkataan di dalam Islam itu menentukan. Seperti takbiratul ihram. Setelah takbir, ya haram untuk melakukan segala sesuatu. Mengucapkan 2 kalimat syahadat juga itu kata-kata. Dengan kata itu, seorang menjadi muslim. Dan amal perbuatan yang baiknya jadi pahala. Sebelum mengatakan syahadat, la ilaha illallah, amal yang baiknya tidak akan jadi pahala. Sangat menentukan. Bahkan dalam ijab kabul pernikahan, dengan kata-kata qobiah itu perempuan jadi halal. Dengan kata-kata tertentu, misalnya cerai, itu jadi haram. Itu kata-kata. Ini juga dalam menyatakan selamat nata, kata-kata selamat itu kan mengakui. Mengakui. Ucapkan selamat itu. Keyakinan itu. Walaupun dikatakan ya macam hanya main-main, itu kan bagi mereka tidak begitu. Karena itu ada pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqu mawaqi'at tuhami. Hati-hatilah jangan sampai berada di tempat-tempat yang bisa dituduh orang. Walaupun seorang muslim, biasanya pejabat itu yang diundang ya. Betul. Ya pejabat RT atau RW lah untuk menyambut misalnya di acara Natalan. Hanya menyambut, dia tidak ikut ritualnya, tidak ikut ibadahnya karena dia tidak tahu juga tidak bisa gitu. Kalau nyanyi harus nyanyi apa gitu. Ini hanya menyambut. Tapi bagi orang-orang tidak begitu. Dalam acara Natalan Pak RT juga hadir. Nah, dan kehadirannya juga menambah jumlah. Saya ingat itu ketika dalam tarikh waktu perang Badar. Jadi banyak orang-orang Islam yang belum berhijrah. Orang-orang Islam yang menyembunyikan keyakinannya, yang masih di Mekah dan orang kafir tidak tahu bahwa hatinya sudah Islam, kemudian diajak perang oleh Abu Jahal. Tapi oleh Abu Sufyan itu kan sudahlah,
jangan perang, sebab itu saudara kita juga. Tapi Abu Jahal tetap mengajak perang. Ada orang-orang yang terpaksa untuk berangkat. Sehingga dari riwayat, bagaimana kalau orang seperti itu? Sedangkan kita harus berhadapan dengan mereka. Karena itu Rasulullah SAW mengecualikan beberapa orang-orang ini jangan ditangkap. Misalnya Abbas, gitu. Jangan ditangkap. Sebab Abbas juga termasuk Bani Hasyim dan yang mengurus Makkah itu Masjidil Haram. Rasul tahu. Tapi ada sebagian besar karena terpaksa kemudian terbunuh. Mengapa mereka dibunuh? Mengapa Abbas itu ditawan? Karena mereka adalah kafir pada saat itu. Nah ini juga apabila kita salah berpihak ini akan menentukan nasib kita. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 140, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Dan Allah telah menurunkan untuk kamu dalam kitab, apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah dikufurkan atau dibantah atau diingkari. Ini kan jelas ada ayat Allah yang diingkari. Allah itu qul huwallahu ahad. Allah itu ahad, Allah itu somad, lam yalid wa lam yulad. Berarti kan itu diingkari. Apalagi mereka itu, ya sudah kita sama-sama tahu, Tuhannya kan bukan Allah, mereka itu. Sedangkan ayat Allah ini, firman Allah selanjutnya, au yustahza'u biha, atau dipermainkan, yang jadi keyakinan, fala taq'udu ma'ahum, janganlah kamu duduk bersama mereka, hatta yahudu fi hadisin ghairi, sehingga mereka membicarakan masalah-masalah yang lain, misalnya masalah muamalah, masalah bisnis, keduniaan. Iya, kalau sudah masalah akidah, kita jangan duduk di sana. Sebab kehadiran kita juga jadi ijma sukut. Betul. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat menegaskan ini, ada akhir ayatnya, innakum idan misluhum. Kamu itu kalau begitu sama saja dengan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala tahu ini adalah orang-orang Islam. Hanya sekedar duduk dengan orang-orang kafir yang dibicarakannya itu adalah ibadah-ibadah mereka. Ini sudah jelas. Apakah itu hanya mendengarkan saja? Apakah itu seremonial saja, hanya ya sebagai tetangga lah bila aku hadir, nah itu seremonial ya gitu. Atau dia terlibat langsung dalam upacara, misalnya berdoa gitu. Walaupun dalam hatinya tidak, tapi orang-orang menyatakan gitu. Dulu kan ada yang dibaptis ya Ustadz, gitu, ulama gitu. Nah sebagian orang akan menyatakan, wah dia sudah masuk Nasrani. Itu serius. Ya. Terima kasih Ustaz atas pemaparannya. Ini sangat menarik Ustaz, karena memang fenomena di kita dengan dilaksanakan atau kehadiran ya sebagai Muslim untuk Natalan atau ibadah-ibadah mereka, ibadah-ibadah kafir. Nah ternyata ada anggapan ini adalah seremoni, bukan ritual. Jadi mereka membedakan bahwa ritual itu berkaitan dengan agama, sedangkan seremoni itu ya lebih masuknya ke adat atau upacara dalam keduniaan. Ya. Makanya tadi Ustaz mengemukakan ayat tadi, betul bahwa itu yang memisahkan atau yang membedakan antara seremoni
ataupun ritual. Nah, ternyata semua itu tentulah akan menjadi tolok ukur, ya, menjadi tolok ukur bahwa mengucapkan selamat Natal itu apabila tidak diucapkan tidak diyakini dengan hati, nah itu apakah boleh tidak, San? Gitu. Masalahnya ayat yang tadi itu duduk bersama mereka, Ya. tidak bicara apa-apa, hanya duduk bersama mereka. Tapi yang dibicarakan adalah ritual. Jadi ada seremonial, ritual juga. Kalau ini pembukaan toko yang baru misalnya, itu kan seremonial, ya. Tidak ada kaitan dengan akidah dan ibadah. Ini ada kaitan dengan ibadah dan ibadah, akidah dan ibadah. Jadi jangankan mengucapkan, nganter cenah Bima, saya mengantar Pak RT. Nah, tapi duduk di sana, tidak makan, tidak minum. Nah, itu sudah masuk. Dan kita perhatikan itu firman Allah, la a'budu ma ta'budun. Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir, berarti kan diundang, ya. Karena Nabi Muhammad itu kan diundang. Bagaimana kalau dikolaborasikan antara Islam dan adat orang Quraisy pada saat itu. Di 1 tahun beribadah secara mereka, yaitu melalui berhala, 1 tahun beribadah langsung seperti sholat itu. Itu jawaban dari Nabi Muhammad itu berdasarkan perintah Allah, la a'budu. Jadi yang sebut dengan ibadah itu umum. Kita juga sekarang sedang ibadah. Para pemirsa TV juga sedang ibadah. Dan sekali lagi tidak terlepas dari hukum kegiatan-kegiatan kita itu. Tidurnya ada hukum, bekerja ada hukumnya. Orang yang bermain juga hukumnya ada. Tidak terlepas dari hukum yang 5 itu. Kalau seseorang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan ibadah, itu hukumnya jadi sunat. Gimana ibadah haji jadi wajib? Sebab dia belum haji. Harus keluarkan dari rumah, jadi wajib. Ini mah cenah hanya keluar sajalah, hanya untuk jalan-jalan. Bisa saja mubah. Kalau sugan we cenah panggih jeung ustad hayang silaturahim, kan jadi wajib, ya, atau jadi sunat. Sugan we cenah panggih jeung orang yang ya gitulah, bukan kerabat, selingkuhan misalnya. Ya, jadi haram kan. Ini mah cenah sugan we cenah aya merokok lah, jadi makruh itu. Jadi dengan hadirnya ke sana, kita tahu itu adalah perbuatan kafir. La'abud itu adalah ibadah. Duduk di tempat-tempat ritual mereka adalah ibadah. Kan dihitung berapa orang? 50 cenah. Yang Pak RT 50 cenah gitu. Jadi masuk juga. Dan sebetulnya mereka tidak mengharapkan apabila kita jadi pejabat, ya mungkin mengirimkan orang yang seakidah dengan mereka. Walaupun tidak datang, ada ucapan, nah itu memang beda, ya. Betul. Kan ada bikin tulisannya, gitu. Nah itu akan agak beda. Dengan yang hadir kan tidak dihitung, tapi tergantung dari isi tulisan sambutannya itu. Sebagai warga, kami akan melindungi kegiatannya. Nah, itu kan boleh sebetulnya. Sebab dalam akhir ayat Al-Kafirun itu, surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Kamu punya agama, silakan. Kami tidak melarang. Aku juga punya agama. Kamu punya cara, aku juga punya cara. Kamu punya kegiatan ritualnya seperti itu, dipersilakan. Itu zaman Rasulullah itu di Madinah tidak muslim semua, ada orang Yahudinya. Bahkan Rasulullah SAW ketika mengirimkan ekspedisi atau berperang gitu, jangan hancurkan tempat ibadah mereka, jangan membunuh orang tua, jangan menebang pohon, jangan membunuh anak-anak dan perempuan. Itu jelas sekali dalam Quran surat
Al-Baqarah 190, yang diperangi itu yang memerangi. Kita tidak mengusik mereka, kita damai dengan mereka. Rasul juga kan punya aturan atau punya membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Dibiarkan saja begitu. Lakum dinukum wa yadin. Jadi pernyataan Dewan Hizbah seperti ini bukan anti mereka, silahkan saja, itu urusan kalian. Lakum itu. Hanya kami punya prinsip dan kami punya akidah, kami tidak akan ikut ibadah. La a'budu ma ta'budun. Sampai 8 kali itu kata-kata ibadah dalam al-kafirun. Bahkan ada ayat 3 dan ayat 5 itu diulangi. Dalam tafsirnya bisa sama atau bisa beda. Pengulangan itu maksudnya kamu itu tidak sama dengan kami. Gitu. Ini ada pertanyaan, Zat. Memang pertanyaan yang cukup berat ya untuk seseorang yang kebetulan di keluarganya beliau itu Muslim sendiri, Zat. Nah, jadi kenapa dirasa berat? Jadi ketika seluruh anggota keluarganya itu merayakan Natalan atau hari-hari raya mereka, nah ini yang satu ini, nah jadi seluruh anggota keluarga diundang, nah termasuk yang Muslim ini, gitu. Nah sampai apa yang harus dilakukan oleh dirinya, Zat? Itu masih menggunakan surat Al-Kafirun. Iya. Silahkan undang, kami tidak datang. Nah kalau datang itu bermasalah. Nabi Nuh juga dimusuhi oleh istrinya, gitu. Oleh anaknya lagi ya gitu. Tapi ini harus tegas dan harus jelas, jangan pelin-pelan seperti itu. Justru mereka akan menghargai. Iya. Jangan diundang lah itu macam, sebab dia itu Islam misalnya gitu. Kita juga jangan mengucapkan selamat kepada mereka atau memberikan hadiah, tidak. Itu Rasulullah SAW itu tegas. Aslim taslam. Islamlah, kamu akan selamat. Jadi ada dakwah. Tapi ada juga itu kejadian kita menyebutnya mu'alaf, padahal bukan mu'alaf itu ya. Mu'alaf itu kan orang kafir yang dijinakan hatinya. Yang di kita mah hanya disebut orang yang asalnya Kristen jadi Islam itu mu'alaf. 10 tahun juga sudah mu'alaf, disebut mu'alaf. Ini orang yang anggota keluarganya Islam. Justru dia berdakwah dengan akhlaknya. Tapi tidak ikut masuk ritual. Tapi kalau ada misalnya acara piknik, boleh ikut. Tapi dalam ritual-ritualnya tidak ikut. Nah, bisa saja tegas saja begitu. Sebab nanti juga kan di dunia berbeda, di akhirat juga berbeda. Itu banyak contohnya. Ya. Pada zaman sahabat itu kan ada, saya tidak akan makan kata ibunya. Kalau kamu tidak kembali lagi. Padahal dalam agama kamu itu kan menyuruh berbuat baik kepada orang tua. Sampai turun Quran surah Al-Ahqaf gitu ya. Atau itu Quran surat Al-Ankabut itu. Wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka ilmun fala tutihuma. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, itu betul. Jadi dalam urusan yang lainnya boleh lah. Dalam surat Luqman kan gitu. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kita harus hormat. Nah, itu Islam. Hormat. Bahkan dulu kan ada orang yang diantar ke gereja gitu. Tapi asal jangan ta'awun saja. Tidak ikut seremonial. Hanya mengantar di dunia. Tapi kalau disuruh musyrik itu tidak. Dan di sana harus ada muatan dakwah ngobrolnya. Betul. Jadi mungkin ini perlu ditegaskan kembali bahwa fid dunya ma'rufa itu seperti apa gitu kan.
Jadi melakukan kebaikan kepada kedua orang tua, wasohibhuma itu Ya. kan perintah saja. Ya. Wasohibhuma fid dunya. Ya. Jadi tetap saja ketika di dunia ini ya berbuat baik kepada orang tua itu ya diperintahkan. Nah ini batasannya seperti apa, Ustaz? Dalam ayat itu wa in jahadaka, jahada itu berjihad ya. Betul, betul. Memaksa untuk musyrik itu tidak boleh. Walaupun menyatakan saya tidak akan makan kalau kamu tidak musyrik lagi. Sebut saya itu fala tutihuma. Tidak boleh taat dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ke rumah sakit ya diantar gitu. Perlu obat kita berikan. Yang pencetan begitu ya. Orang tua itu mau makan kita kasih. Itu harus menampakkan akhlak. Betul. Itu cara dakwah saja. Ya. Kemudian Ustaz, dengan adanya fenomena merayakan atau menghadiri Natal, nah itu sampai muncullah permasalahan-permasalahan yang diantaranya makanan, Ustaz. Jadi boleh tidak kita Muslim memakan makanan yang ya dari hasil atau dari ritual itu, Ustaz? Nah ini tentang makanan, bila kaitannya dengan lebaran atau dengan ritual mereka, dengan akidah dan ibadah mereka, Ya. itu haram sebetulnya. Masih ada lah makanan yang lain gitu. Betul. Tapi apabila mereka itu membuat produk yang kemudian diketahui oleh MUI itu halal, kan tidak ada kaitannya dengan bisnis ya. Ya. Itu boleh dimakan. Tapi kalau berkaitannya dengan akidah, kan ada dodol geringannya itu Dodol khusus, Cina. itu tidak haram itu dodolnya mah halal, tapi zatnya itu kaitannya, sebab ada kepercayaan. Makan buah semangka juga ada orang lain itu. Jadi ada ada kepercayaan lah. Betul. Nah, disinilah kita harus lebih hati-hati. Hati-hati kalau meragukan, janganlah. Kalau dibenci, wah itu lebih susah dibenci oleh Allah daripada oleh manusia. Betul. Itu Abu Lahab itu paman Nabi itu, bencinya luar biasa kepada Nabi Muhammad itu. Ada pertanyaan? Ya. Alhamdulillah ada pertanyaan yang masuk. Bismillah, Ustaz mau badenaroskeun bab tuangan tinu pemberian dari yang merayakan Natal. Betul. Nah tiasa dituang atanapi saupamina barang nah tiasa diange gitu Ustaz, hatur nuhun. Cece di Bandung Timur. Ya. Bandung Timur, alhamdulillah. Nuhun naik ke bahasa Sunda ya mah gitu. Mangga Ustaz, langsung Ustaz. Ya. Saya menyatakan itu jangan, sebab ada kaitannya dengan akidah mereka itu. Tapi kalau ada yang Natalan kemudian memberi makanan tidak ada kaitan, ya kaitan biasanya juga saya beri cenah gitu. Wah, itu diterima, we tama gitu. Rasulullah pernah diberi pakaian itu. Iya. Ya. Pakaian yang itu ya apa? Yang pokoknya mah ngejreng lah gitu. Pakaiannya itu diberikan kepada Umar. Oleh Umar dipakai gitu. Rasulullah kan marah. Kenapa kamu pakai? Karena pemberian Rasul. Oleh Umar dikasihkan kepada orang. Nah, seperti itu. Kecuali dalam keadaan terpaksa mah itu mah akan ada dalilnya ya. Itu tidak ada makanan lain kecuali makanan itu. Jangankan yang sababnya, yang zatnya juga. Kita tidak akan kelaparan lah. Gitu. Kalau perlu makan BPJW ke abdi lah. Itunya ke Bandung mana Bandung Timur. Ini wawartos saya ke abdi yang dahar mah. Itu ini wawartos saya wungkul. Ya. Kita lebih harus hati-hati ya. Betul Ustaz. Ya. Jadi sekalipun hanya makanan saja. Ini jangankan dari orang kafir, dari orang yang mengaku Islam,
Itu ya bukan karena Allah. Nah, itu kan uhila li ghairillah itu. Wa madzubiha 'alan nusub. Nah, itu tetap haram. Ada unsur syirik saja. Ada unsur syirik. Domana mah halal. Kan sababna. Ya. Satu lagi Ustaz, berkaitan dengan kebiasaan di kita nih Ustaz, di masyarakat itu suka mengadakan liburan Ustaz. Liburan baik itu rihlah atau acara ya seremoni yang sifatnya adat. Nah, tetapi pas waktunya itu pada hari Natalan Ustaz. Nah, itu seperti apa Ustaz? Iya, kalau misalnya bukan hari Ahad ya. Iya. Itu. Pas hari Natal libur. Tong maksakeun ka kantor, rek naon ka kantor, di kantor usaha saha gitu. Ya dia kalau libur ya libur saja. Itu tidak ada kaitannya gitu. Karena itu di pesantren ya, khususnya di pesantren PSI libur itu hari Jumat. Hari Natal tidak libur. Bahkan 1 Muharram tidak libur. Itu liburnya Tasma Asyura gitu. Ya. Jangan dikaitkan. Mengapa libur? Diprekeun teh dituna. Ya, gitu. Kalau kita liburan misalnya kebetulan pas tanggal 25. Itu bukan memperingati, itu betul gak apalun. Orang yang pergi ke Pangandaran terus anjluk ke laut. Apakah ada yang menyatakan, wah lagi Natalan? Wah, Natalan pasti asup ke gedung. Kita ada upacara, ada musik gitu. Ya. Gitu. Orang-orang juga jadi, tahu itu. Betul. Itu tidak ada kaitannya. Tapi kalau pergi ke Pangandaran itu kan ada tuh setiap bulan Muharram kalau tidak salah. Ada arung itu. Dan kita main ke sana juga tidak ada masalah. Tapi kalau kita ikut, nah gitu. Apalagi ustaz lah. Apalagi ustaz tuh ustaz hadir gitu. Nah, itu kehadirannya. Gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi sampai kepada keputusan Dewan Hizbah yang ini kebetulan sidangnya itu tahun 2009 dilaksanakan pada tahun 2009 iya, 2 Agustus di Soreang. 2 Agustus 2009 di Soreang saja, PC Soreang. Jadi dibacakan saja itu keputusan istinbatnya. Sampai kepada istinbat atau kesimpulan yang pertama bahwa merayakan atau menghadiri perayaan hari Natal baik ritual maupun seremonial hukumnya haram. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, mengucapkan selamat kepada yang merayakan hari Natal juga hukumnya haram. Itu Ustaz. Terakhir Ustaz, barangkali ada yang mau disampaikan Ustaz. Islam itu agama sempurna. Allah sendiri yang menyempurnakan. Kita tidak perlu agama yang lain. Dan hanya Islam yang diridhoi oleh Allah. Ada dalilnya, kita ikuti. Tapi kita juga harus mengambil pemahaman atau fikih dari dalil. Misalnya tentang kaidah bahwa sholat itu wajib karena ada perintah. Setiap perintah adalah wajib. Setiap larangan pada asalnya adalah haram. Nah, itu sebetulnya dapat diambil seperti halnya tadi dari la a'budu ma ta'budun, itu artinya tidak akan ikut seremonial, tidak akan ikut ritual, tidak akan ibadah. Bukan hanya orang Nasrani saja, ibadah yang lainnya juga. Apabila dikaitkan dengan itu, dengan ibadah yang lain. Bahkan ini bukan hanya Natal ya, tapi tahun baru juga. Nah, itu tahun baru, Sadius, ya. Tahun baru itu kaitannya dengan agama. Dengan keyakinan. Mengapa niup trompet harus jam 12 malam? Nah, mengapa harus? Ya, itu. Bahkan kata mantan biarawati itu ada 3 agama di sana. Niup trompetnya seperti Yahudi, petasana itu Majusi ya, dan tangganya itu pergantiannya itu dikaitkan dengan Nataru pada saat ya.
harus jam 12. Itu kaitannya dengan Kristen. Karena itu lebih baik diam di rumah, ya, tahajud gitu, supaya nanti esoknya segar. Kan beda setelah tahun baruan mah beda itu semangatnya. Bangunnya juga kesiangan sebab harus menunggu jam 12. Apalagi itu hal yang jelek untuk kesehatan. Betul. Kalau jam 10, 11 itu belum tidur, itu jelek kesehatannya. Tapi kalau jam 9 tidur, bangun jam 1 itu bagus. Itu saja barangkali, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bagi seluruh umat Islam. Itulah yang disampaikan berkaitan dengan sosialisasi keputusan Dewan Hizbah berkaitan dengan masalah menghadiri Natal, boleh dan tidaknya, kemudian juga pengucapan selamat untuk hari Natalan itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.